Hibah Bu. Hibah? Ya. Ya hibah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai alat-alat bersuci ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar di slide ya. Kalian sudah pernah lihat benda ini semua? Sudah apa belum? Sudah kan pastinya? Yang pertama gambar apa ini? Batu. Yang tengah gambar? Air. Yang sebelah sana gambar? Pasir. Iya, pasir ya. Nah, ini kan benda-benda yang ada di sekitar kita. Langsung saja ya. Benda-benda tadi itu benda yang bisa digunakan untuk bersuci, tapi benda yang paling utama yang digunakan untuk bersuci adalah air. Nah, dasar hukum bersuci coba dibacakan Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Fi rijalun yuhibbu ayyana tahharu. Allahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya di jalan ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Iya, terdapat dalam surat apa Mbak Muni? Surat At-Taubah ayat 108. Iya, betul. Nah, apa sih pengertian bersuci? Bersuci dalam bahasa Arab disebut dengan toharoh. Toharoh secara bahasa berarti membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Nah, air ya, air sebagai alat bersuci. Hari ini tuh kita akan mempelajari tentang air dan hukum penggunaannya. Jadi air di sekitar kita kan ada banyak. Nah, itu bagaimana pembagiannya, terus bagaimana hukum kegunaannya untuk bersuci. Yang ini alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Nah, namun tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan untuk bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Nah, air ditinjau dari pembagiannya itu ada 4 ya. Yang pertama coba dibacakan Mbak Maida. Yang pertama air suci dan mensucikan. Air mutlak yaitu air murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air ini dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, atau warnanya belum berubah. Yang termasuk air mutlak ada 7, yaitu air hujan, mata air laut, air sungai, air sumur, air salju, dan air embun. Iya, jadi yang pertama itu air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Jenis air mutlak ini ada 7. Ketujuh air ini kalian sudah pernah lihat semua? Coba lihat air salju. Oh ya, air salju belum ya. Berarti kapan-kapan Mas Rizal pergi ke tempat yang ada saljunya ya. Yang kedua yaitu air suci dan mensucikan, tapi makruh dipergunakan atau yang disebut dengan air musyamas, yaitu air yang panas terkena oleh sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Yang ketiga ada air suci yang tidak bisa mensucikan. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama coba dibacakan Mbak Hurin. Air mustakmal, yaitu air yang telah dipergunakan untuk bersuci bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya. Air mustakmal tidak boleh dipergunakan untuk bersuci apabila jumlahnya tidak mencapai 2 kolah dalam kurun 270 liter. Jadi air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk bersuci ya. Nah, ini tuh air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua yaitu air mutahoyar. Coba Mas Kiki dibacakan. Air mutahoyar yaitu air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan air tersebut. Ada yang tahu contohnya enggak coba? Jadi air tercampur sama benda suci yang lain. Terkenal lumut. Apa? Lumut. Lumut. Menjadi hijau-hijauan.
ya, itu tercampur sama benda lain yang suci. Nah, air ini tuh tetap suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ya, tadi contohnya udah benar. Nah, yang terakhir ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Jadi ada air terus terkena najis, nah ini namanya air mutanajis. Jadi ya, air itu sebagai alat suci yang utama. Nah, benda-benda lain yang digunakan untuk bersuci selain air itu, yang pertama contohnya ada debu yang suci. Jadi ketika seseorang ingin bersuci dari hadas, tidak menemukan air untuk bersuci, maka bisa menggunakan debu yang suci. Nah, menggunakan debu ini untuk bersuci biasa disebut dengan tayamum ya. Tayamum itu digunakan satu kali ketika akan sholat. Yang kedua, benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Dalam hal ini dihususkan untuk menghilangkan najis seperti beristinja. Oke, demikian pemaparan materinya. Ibu ada tugas ya. Maju ke depan ya. Siapa yang mau maju ke depan? Jadi ini ibu ada gambar ya. Gambar ini tadi seperti yang dibahas di PPT. Ada gambar apa ini? ST ya. Terus ini ada gambar apa? Air mendidih, Bu. Air mendidih ya, air yang panas. Oh iya. Terus ini air apa? Air somberan. Iya, air yang kotor ya. Terus ini Air sumur. air sumur. Nah, macam-macam air ini coba nanti kalian dijelaskan ke depan apakah pernah melihat air ini, terus bagaimana hukumnya ketika digunakan untuk bersuci. Ada yang maju, ibu kasih nilai. Saya, Bu. Ya, silakan Mas Rizal. Coba dilihat sana. Sini Mas Rizal, duduknya sini. Sini, Bu. Ya, coba dijelaskan sama teman-teman. Itu gambar apa? Ini adalah air limbah, air yang atau air somberan teman-teman ya. Pernah lihat nggak air somberan teman-teman? Pernah ya. Air ini adalah air yang sifatnya najis, jadi nggak bisa mensucikan teman-teman karena udah air limbah itu biasanya kan udah bau, terus warna udah nggak ada, terus rasanya juga udah pahit biasanya. Mas Rizal pernah minum air comberan? Enggak, Bu, nggak pernah, Bu. Kayaknya sih, Bu, ya, hanya itu, Bu. Jadi air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena airnya sudah tidak mutlak lagi, Bu, sudah hilang kesuciannya. Bagaimana teman-teman pendapat Mas Rizal? Setuju enggak? Iya setuju. Beri tepuk tangan untuk Mas Rizal. Nah, satu lagi coba. Yang perempuan ya, Mbak Hurin. Mbak Hurin coba maju ke depan. Tolong jelaskan sama teman-teman ya. Jadi ini adalah air sumur. Air sumur ini termasuk air mutlak, yang mana air mutlak itu suci dan juga mensucikan, jadi bisa digunakan untuk bersuci. Ya bagaimana teman-teman? Oke, tepuk tangan. Oke, jadi sudah paham semua ya. Jadi tadi pembagian air ada berapa Mas ingat? Ada 4 ya. Air apa saja? Air mutlak. Air bisa mutanajis. Iya, air mutanajis. Terus air? Bisa mas. Ya, air musyamas. Terus satu lagi air? Untuk berair. Ya, itu ya sudah paham semua ya. Oke. Nah, demikian pembahasan air dan kegunaannya pada pagi hari ini. Untuk tugas minggu depan, teman-teman membuat poster ya. Jadi membuat poster tentang cara menghemat air. Dan dikumpulkan minggu depan ya, pas kita ada jam pelajaran lagi. Oke, sekian materi pada